Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah siap? Nah, sebelum kita belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu mengenai, kira-kira kalian tahu nggak ya? Nah, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi anak-anak? Sekarang Ibu akan ulas mengenai pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara terperinci suatu objek atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek atau peristiwa yang dideskripsikan. Nah, jadi tujuan dari teks deskripsi adalah agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat objek yang sedang dideskripsikan. Jadi, kata kunci dari teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek. Nah, kalian nanti menggambarkan objek itu bisa objek berupa misal orang ya. Nah, kalau orang itu kan bisa ibu, bisa ayah, bisa kakak, bisa adik, bisa nenek, bisa kakek dan lain sebagainya. Yang penting orang ya di situ. Terus yang kedua, selain orang yang bisa digambarkan itu adalah benda ya. Benda, misalnya sepatu ya, boneka kesayangan, tas ransel dan lain sebagainya dalam artian benda ya yang dideskripsikan. Nah, selain itu juga kalian bisa menggambarkan objek itu, objek yang kalian pilih misalnya suatu tempat misalnya ya. Nah, tempat di situ kan bisa laut misalnya ya, kalian gambarkan tentang laut. Terus apa ya, pegunungan misalkan kan, sekolah kalian, rumah, kamar kalian. Nah, itu objeknya bisa kalau tempat itu tadi itu ya, bisa sekolah, rumah dan lain sebagainya. Masih banyak yang namanya tempat gitu kan. Nah, jadi bisa kita gambarkan di mana nanti kita menggambarkan objek tersebut melalui kata-kata ya, melalui kata-kata yang dibentuk ke dalam sebuah kalimat gitu kan, di mana nanti si pembaca atau si pendengar itu seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami sendiri gitu kan. Itu pengertiannya ya. Jadi intinya secara rinci teks deskripsi itu menggambarkan objek, jadi gambarkan gitu kan, digambarkan ya dengan kata-kata kita. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Sudah jelas ya, jadi menggambarkan objek tersebut. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Nah, jadi melibatkan kesan indera. Jadi kesan indera itu bisa indera penglihatan, pendengaran ya, peraba dan lain sebagainya. Pokoknya indera, kesan indera gitu kan. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah melihat langsung. Jadi ketika kita mendengar atau membaca teks deskripsi, kita itu si pembaca tuh seolah-olah melihat langsung. Jadi di situ dengan melihat
atau mendengar langsung itu kan di situ sudah melibatkan kesan indera, indera penglihatan ya kan, indera pendengaran ya. Jadi seolah-olah kita tuh melihat. Misalnya Pantai Carita itu sangat indah sekali, lautnya bersih, tidak ada sampah. Jadi kan di situ seolah-olah kita melihat lautnya bersih, tidak ada sampah, kan melihat. Jadi di situ melibatkan indera penglihatan ya anak-anak ya itu. Lalu berikutnya yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Jadi objek itu dijelaskan secara rinci ya. Bisa diperinci atau diperjelas itu misalnya yang diperinci atau diperjelas itu misalnya berupa warnanya, jenisnya, ukurannya gitu kan. Misalnya nih buah apel itu sangat manis sekali, warnanya merah gitu kan, warnanya apa, jadi diperinci gitu kan. Kalau warna dari warna merah apa, hijau apa gitu kan, jadi diperinci gitu, harus jelas gitu kan. Itu ya, jadi itu anak-anak ciri-ciri dari teks deskripsi. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan contoh penggambaran objek, di mana objek di sini adalah orang, yaitu tentang ibu. Nah, tolong ya disimak baik-baik di sini, didengarkan. Ibu judulnya nih. Ibuku bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Nah, anak-anak, itu tadi Ibu beri contoh penggambaran objek berupa orang, yaitu judulnya Ibu. Nah, sampai di situ ada gambaran tidak? Ketika Ibu membacakan tadi ya, memberikan contoh tadi, jadi ada gambaran kan, terbayang oleh kalian yang mendengar ya kan, atau yang membaca deskripsi tadi, digambarkan, tergambar ya, terbayang oleh kalian ya, bahwa ciri dari sosok seorang ibu itu seperti apa. Kan tadi rambutnya bergelombang, terbayang ya. Jadi karena yaitu tadi, jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Jadi digambarkannya itu bukan berarti kita seperti menggambar di buku gambar, bukan, tapi digambarkannya itu melalui kata-kata gitu kan. Gitu. Nah, anak-anak, bagaimana sampai di sini? Apakah kalian sudah paham atau bagaimana, atau misalkan belum paham atau gimana? Nanti silahkan nanti di akhir pembelajaran ini nanti kalian bisa tanyakan ke Ibu ya. Boleh bertanyanya langsung di grup WhatsApp yang ini ya, yang Ibu kirim video ini. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan tugas dari Ibu ya. Di sini ada judul dari teks deskripsi Si Bagas Kelinciku. Nah, di sini silakan oleh kalian dibaca, kemudian kalian cari dua hal. Yang pertama, objek atau hal apa yang dideskripsikan. Jadi, dalam teks yang judulnya Si Bagas Kelinciku ini, objek apa ya yang dideskripsikan, objek apa di situ ya. Yang dideskripsikan dalam teks tersebut apa. Lalu yang kedua, tujuannya apa di situ ya, dari teks deskripsi yang judulnya Si Bagas Kelinciku itu tujuannya apa
Ya, itu saja dua anak-anak ya, pertanyaan. Jadi kalian nanti disuruh menentukan objek yang dideskripsikan dan tujuannya ya. Jadi silakan dibaca dulu itunya apa teksnya. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak. Baik itu saja pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti ibu tunggu hasilnya setelah pembelajaran ini ya dikirim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.